Hati-hati ya. Rizki itu sudah diatur, kita bergerak dapat rizki. Dan itu cuma bahasa manusia, tingkatan, jabatan, bahasa manusia. Toh begitu juga dapatnya rizki untuk makan juga. Apa Anda kira jadi miliarder makannya kemudian satu bakul? Tidak juga. Tetap segitu juga porsinya. Cuma status manusia itu yang diberikan begini-begini. Anda cukup mencari yang halal dan thayyib, terhormat Anda. Juga sampai wafat selesai. Tergantung Allah mengarahkan kita seperti apa. Bukan terhina menjadi petani, tidak. Alhamdulillah. Bukan terhina menjadi kebun. Atau itu kan bahasa manusia aja, kuli bahasa manusia, ini bahasa manusia. Pada akhirnya kita mencari yang halal. Nikmat kita menjadi pedagang. Orang menganggap orang kecil gak apa-apa. Kecil di hadapan Anda, besar di hadapan Allah. Alhamdulillah. Pada akhirnya orang kecil akan wafat. Dan Anda pun yang merasa besar akan wafat. Dan kita lihat siapa yang besar dan kecil di hadapan Allah saat berpulang kepadanya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita itu hidupnya begitu, nggak banyak ditimpakan beban pada diri kita. Untuk apa sih cari banyak beban? Jangan takut dengan rizki. Kita harus takut kalau ditinggalkan oleh yang punya rizki. Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan takut dengan dunia. Takutlah kita kalau ditinggalkan oleh yang punya dunia. Takut sama Allah ya akhi. Antum punya Allah. Gak ada yang kurang. Miliki Allah. La ilaha illallah tertanam dalam hati. La ilaha illallah. Merasa kita punya Allah. Kalau merasa punya Allah gak akan kekurangan antum. Yang miskin itu yang gak pernah merasa cukup. Yang gak ada Allah dalam dirinya. Maksudnya gak ada la ilaha illallah. Akhirnya semua cara ditempuh. Kalau la ilaha illallah itu semuanya dipastikan baik. Allah ridho enggak? Allah ridho enggak? Allah ridho enggak? Enggak akan kekurangan. Susun dengan baik. Nah cara nyusunnya, tempatkan dulu prioritas akhiratnya apa. Turunkan ke bumi, jadikan sebagai aktivitas. Susun rencana. Tinggal kerjakan, nunggu meninggal. Gitu aja simple. Hidup kan cuma tinggal nunggu wafat aja. Percuma antum takut kematian, meninggal juga. Gak usah takut meninggal itu, pasti akan dialami. Yang ada itu bersiap sebelum pulang. Jadi kalau kita mau bergerak, sebetulnya rezeki itu turun. Hanya ada yang diakumulasikan, ada yang diberikan seketika. Ada yang sifatnya akumulatif. Sebetulnya hasil ikhtiar Anda hari ini, cuman mungkin diberikannya besok. Pernah nggak Anda cari pekerjaan? Bahasa manusia ditolak di sini, tolak di situ, tolak di sini. Pernah gitu ya? Tapi tiba-tiba setelah seminggu, 2 minggu, 1 bulan, Anda mendapatkan pekerjaan yang tawaran gajinya di luar ekspektasi Anda. Pak, mau nggak nih? Ada peluang 9 juta. Ternyata itu hasil ikhtiar Anda dari hari pertama, kedua, ketiga dapatnya itu. Paham sekarang ya? Itu hukum pertama. Jadi nggak bisa mendapatkan rezeki dengan diam. Selalu ada ikhtiar. Tapi jangan sampai ikhtiar itu, awas, ditempuh dengan bentuk yang negatif. Rizki itu Allah yang kasih. Kalau engkau mau cari rizki, minta sama yang memberikan rizki. Makanya pintu rizki yang paling utama itu apa? Tawakal. Di hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Bukan hanya ucapan lisan, tapi hati tidak bergantung kepada Allah. Tawakal itu percaya sama Allah dan menyandarkan semuanya kepada Allah SWT. Kalau benar tawakal kalian, Allah akan kasih rizki kepada kalian. Allah yang kasih rizki. Sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung-burung. Kita lihat burung itu jemaah. Tidak pernah sekolah itu burung. Tidak pernah belajar. Di sekolah perbisnisan, di sekolah pertanian. Dia juga nggak punya lemari es untuk menyimpan makanan. Dia juga nggak punya rekening untuk meletakkan gaji burung itu. Tagdu khimason wa taruhu bitanan. Pagi keluar lapar, pulang kenyang. Besok makan apa? Allah. Makan dari rizki pemberian Allah. Dalam proses mencari rizki itu, kita kembali yang pertama, selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian rizki itu ada 2 macam.
Rizki itu ada yang dicari dan ada yang mencari. Rizki itu ada yang kita cari. Seperti orang kerja ini, itu dia mencari rizki. Tapi ada orang yang dicari sama rizki. Contohnya rizki yang mencari kita, hibah dari orang lain. Tahu-tahu kita ditelepon, Fadloleh ke rumahnya makan malam. Rizki. Engkau dipanggil. Jadi engkau gak mencari, tapi engkau dicari sama rizki. Kadangkala ada orang yang kirim sesuatu buat engkau, padahal engkau nggak tahu apa-apa. Cerita seorang ustadz yang tahu-tahu dia dapat tab dikirim tuh, masya Allah. Jadi tadi rizki ada yang mencari dan ada yang dicari. Jadi konsepnya ketika seorang mencari rizki dimulai dengan keyakinan bahwa Allah Azza wa Jalla sudah menjamin dan semua sudah ditetapkan, kemudian dia berusaha semaksimal mungkin. Jadi kalau bicara berusaha nggak boleh setengah-setengah. Nabi SAW mengatakan, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah itu mencintai apabila seorang bekerja, dia menyempurnakan pekerjaan. Muslim itu totalitas, nggak setengah-setengah. Kemudian yang ketiga, dia senantiasa berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla, sehingga dia tidak mengambil yang bukan haknya. Dia juga tahu mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Dan pada akhirnya ya, hendaklah engkau bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla berapapun yang kau dapatkan, berapapun. Karena ketika seorang menerima kondisi yang ada, kata Nabi SAW, Irdha bima qasamallahu lak, ridhalah dengan apa yang Allah bagikan buat dirimu, takun aghnan nas, engkau akan menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Yang keempat teman-teman sekalian, untuk menambah rezeki kita adalah memperbanyak istighfar. Secara khusus masalah istighfar. Karena ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, bisa saja rezeki seorang hamba tertahan, ya, ditahan oleh Allah, belum dikasih, ditahan dulu karena dosa yang dia lakukan. Karena dosa yang dia lakukan. Jadi dosa itu bisa menahan. Bisa saja kita mau coba masuk proyek, gagal, coba istighfar kepada Allah SWT. Kan? Jadi memang ada dosa yang mengganjal. Dan tidak usah khawatir teman-teman, semut di lubangnya Allah kasih rezeki. Kenapa antum manusia yang berakal ketakutan nih? Apa yang mesti ditakuti? Jangan pernah makan, minum, apapun, pakaian kecuali dari sumber halal. Allah akan kasih kok. Kita di rahim ibu kita 9 bulan, di kantong ada air, hidup. Gak pernah berpikir, gak pernah kerja, belum punya ijazah. Oh, Allah buat plasenta ada, ibu kita yang setengah mati minum susu, asam folat lah, segala macam vitamin, kita tinggal ambil saripati. Kok bisa pada saat kita anak-anak cuma tinggal minta, ayah ibu beli ini, kita tidak dibelikan, nangis. Kita tidak pernah tahu dari mana sebenarnya. Hidup tuh bertahun-tahun hidup. Kenapa sekarang setelah jadi sarjana atau setelah mulai berakal bisa melihat keadaan, kok ketakutan gitu? Takut tinggalin kerja ini Ustaz, karena kalau saya tinggalkan dari mana saya hidup? Subhanallah, dulu sebelum kerja di situ hidup dari mana? Tiap hari kita makan dan minum loh ini. Kalau enggak sudah mati kita semua kan. Hidup ditanggulangi oleh Allah. Bagaimana teman-teman bisa merasa aman dengan pilot di pesawat tidak kelihatan pilotnya? Aman enggak? Aman. Kenapa kita yakin di dalam ada pilot? Padahal tidak kelihatan nih. Benar gak dia pegang setirnya pesawat? Tapi kita yakin. Bagaimana naik pesawat bisa yakin, dan alam semesta ini kita tidak yakin penciptanya Allah mengaturnya semua? Miliaran makhluk selain kita hidup semua. Dengan menjalankan agama, sebenarnya tidak ada yang berubah. Yang berubah adalah cara pandang kita melihat hidup. Selama ini kita menganggap yang namanya rezeki itu duit, uang, emas, rumah, jabatan, kekuasaan. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi tidak begitu. Ajmalul arzaq laisa rizqal mal. Rezeki tercantik, terbaik, terbagus, terindah bukan harta. Bal anna ajmalul arzaq, rezeki yang paling indah adalah sakinatur ruh, ketenangan jiwa, wa nurul aql, cahaya pikiran, wa sihhatul jasad, badan sehat, wa safaul qalb, hati suci bersih, wa salamatul fikr, pikirannya selamat dari pemikiran yang melenceng, wa da'watu ummin, senantiasa mendapatkan doa ibu, wa atfa'at, kelembutan seorang ayah, wa judu'at, dan kemudian kedermawanan saudara, wa dhahkatu ibni wa ihtimami shadiq, dapat bersenda gurau dengan anak-anak, wa ihtimam. Jadi Allah itu baru akan ngasih rezeki tergantung kepentingan. Jadi ibaratnya gini ya, lu datang bawa gelas nih ke orang, gelas segini nih, minta minum, lu akan diisi sesuai dengan gelasnya. Tapi kalau lu bawa ember,
dan minta air, orang nggak akan isi segitu. Karena dia malu dong, karena wadahnya lebih besar. Nah, orang datang ke Allah itu banyak minta minumnya, bukan datang dengan wadahnya. Oh. Oke. Jadi kalau dia udah punya pikiran, ya Allah aku perlu nih ya Allah. Aku perlu karena aku pengen nanggung orang tuaku, aku pengen buat mereka bahagia. Maka ketika kita datang pada Allah dengan pemahaman seperti itu, kita pasti juga akan dikasih lebih banyak karena kita udah nyiapin dengan wadah yang lebih besar. Berarti ketika berdoa reasonnya juga penting. Reasonnya juga penting. Jangan cuma minta. Itu dari tadi kita pelajari kan. Iya, dia bener. mikirin tanggung jawab kan. Iya. Ambil tanggung jawab. Yaudah nih ambil tanggung jawab anak orang. Yuk gimana cara kita bisa lebih yakin. Yuk kita bantu mama. Kalau nanti kita nikah mama aku urus ya. Dan segala macam. Nah itu Allah ngasih rezeki. Ketika kita secara sosial ekonomi kalah, mungkin secara apa kalah, meskipun kita ada ingin kalah, tapi jangan pakai ukuran itu. Nanti jangan-jangan ketika kita kalah kaya sama nyun sewu non muslim atau kalah kaya sama yang sholat, buruhnya orang tidak sholat, yang sujud buruhnya orang yang tidak sujud. Anda tidak perlu merasa kalah. Ketika Anda kerja dan tolabul halal, itu yang merintahkan Allah. Jadi Anda tidak pernah buruh di mata Allah, distatuskan tolabul halal, orang yang mencari apa? Halal, dan itu ibadah. Karena Islam hanya ngakui hukumnya Allah. Dulu Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah ajjaro nafsahu li Yahudiyin, juga pernah kerja di orang Yahudi. Tapi nggak merasa hina karena tolakul halal itu perintah. Dulu Nabi pernah nggak punya uang. Alhamdulillah ditiru banyak umatnya, kalau nggak punya uang itu banyak alhamdulillah. Semoga jangan karena ingin punya uang ingin jadi dosen, berarti nyari jadi guru karena ingin punya uang. Semoga nggak jadi guru karena ingin ngajar. Nggih, monggo niki tobat niki. Jadi walhasil terus akhirnya Nabi itu mau beli gandum lah atau makanan. Cara Indonesia mungkin beras. Cara Jawa itu ngutang. Terus kata orang Yahudi, jaminannya apa Muhammad? Nabi sempat bilang, ngendikan, saya ini dipercaya langit, masa kamu tidak percaya saya? Kata orang Yahudi itu menurut orang Islam, saya ini Yahudi. Walhasil Nabi terus rohanahu dir'an. Nabi menggadekan rompi perang sebagai jaminan kalau kapan-kapan dapat. Ya muamalah sama orang Yahudi.